Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perlu kami memperkenalkan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara. Lembaga ini dahulu bernama Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, lembaga ini berubah nama dari Badan Diklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara yakni membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan. Sedangkan fungsi dari lembaga ini ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan oleh lembaga ini, antara lain pertama, penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kedua adalah menyelenggarakan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kemudian menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Kemudian pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Tenggara, dan terakhir adalah melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Jadi saya kira inilah yang menjadi tupoksi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka menyelenggarakan atau melaksanakan Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana BPSDM ini harus mampu mengembangkan 3 potensi di lingkungan aparatur sipil negara. Yang pertama adalah kita harus kembangkan kompetensi manajerial. Yang kedua, kompetensi teknis fungsional. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural. Inilah yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan lembaga ini dibina oleh instansi di tingkat pusat. Untuk diklat-diklat manajerial ini dibina langsung oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Sedangkan diklat-diklat teknis fungsional dibina oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Dan selain kompetensi yang saya sebutkan tadi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis fungsional, dan kompetensi sosiokultural, berdasarkan undang-undang pemerintah kita, Kementerian Dalam Negeri menambahkan satu lagi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap
aparatur sipil negara, yaitu kompetensi pemerintahan. Apa itu kompetensi pemerintahan? Kompetensi pemerintahan itu adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi. Yang kedua, mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Yang keempat, bagaimana hubungan pemerintah daerah dengan DPRD-nya. Dan yang terakhir adalah etika pemerintahan. Inilah yang disebut kompetensi pemerintahan. Dan setiap aparatur pemerintah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus memahami, mengerti kompetensi ini. Inilah yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara.